perkenalkan nama saya Rifa Jamasa dengan NIM 2101036242. Nah, di sini saya akan menganalisis perusahaan Tanihub yang mengalami kebangkrutan. Nah, Tanihub itu sendiri yaitu salah satu aplikasi e-commerce yang diciptakan untuk melakukan transaksi produk, pertanian, peternakan, serta produk bahan pangan lainnya yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja sayur, buah, lauk pauk, dan lain-lainnya secara instan. Nah, Tanihub Group merupakan sebuah grup perusahaan agriculture technology, salah satu platform yang menghubungkan para petani dengan para konsumen yang diciptakan sebagai startup agritech and grocery sejak tahun 2016. Ini didirikan oleh Pak Mitra Wineka bersama William Setiawan, Michael Jovan Sugianto, Miftahul Hoiri, Ivan Ari, dan Sustiawan. Nah, latar belakang didirikannya startup Tanihub pun karena adanya keinginan untuk menyejahterakan sekelompok petani dengan cara membantu memasarkan produk-produknya. Para pendiri juga ingin memotong proses panjang dari produk-produk pertanian ke tangan konsumen sehingga para petani dapat mendapatkan keuntungan utuh. Nah, di tengah sulitnya perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19 yang terjadi kurang lebih 2 tahun terakhir ini, Tanihub mampu menjadi salah satu bisnis yang berhasil memperoleh perpanjangan pendanaan seri A atau seri A+, sebesar kurang lebih 284,6 miliar, dan juga telah merampungkan pendanaan seri B untuk mendukung ekspansi bisnis senilai 942 miliar rupiah. Kok bisa ya perusahaan dengan valuasi 3,4 triliun rupiah dengan nilai investasi 1,4 triliun rupiah dan udah dapat atensi dari Presiden Jokowi malah masuk ke dalam status PKPU atau terancam bangkrut. Padahal misi dari Tanihub itu bagus banget, seperti memberikan petani akses pasar dan serapan hasil panen, akses finansial bagi petani, dan rantai pasokan yang efisien. Nah, problem yang dihadapi petani itu ialah contoh pertama, petani panen 100 kilo tapi buyer maunya 20 kilo. Itu akhirnya waste. Nah, yang kedua itu produk petani itu grade-nya C dan buyer itu pengennya grade A. Nggak ketemu lagi kan? Nah, yang ketiga itu produk petani grade A, buyer maunya sesuai grade A juga, tapi petani panen 3 minggu lagi, buyer butuhnya 2 hari lagi, nggak ketemu lagi tuh. Nah, yang terakhir, produk petani grade A, buyer maunya sesuai grade A nih. Juga udah pas, tapi petani maunya 10.000, tapi buyer maunya 6.000. Nah, 4 poin tuh udah terpenuhi, yaitu quality, quantity, timing, dan harga. Tapi kalau logistiknya nggak pas, sayurnya banyak ke jalan. Nah, kualitasnya akan drop juga. Ini tuh sebenarnya masalahnya kompleks banget sih. Nah, kita akan masuk ke 3 divisi Tanihub, yaitu yang pertama Tanihub, yang kedua Tani Supply, dan yang terakhir adalah Tanifund. Nah, secara simpelnya, Tanihub itu adalah yang mencari duitnya nih. Nah, yang kedua B2B, Horeca, yaitu hotel, restoran, dan catering. Dan Horeca itu penyumbang paling besar di Tanihub, yaitu 90%. Nah, untuk yang ketiganya B2C, atau aplikasi seperti kita konsumen ingin membeli sayur mayur, buah lewat aplikasi nih. Nanti kita pesan lewat aplikasi, terus ntar datang deh ke rumah kita. Terus yang kedua yaitu Tani Supply. Nah, di Tani Supply itu mereka pastinya nyuplai barang dong. Nah, yang kedua forecasting. Forecasting itu kayak di Tani Supply itu mereka akan merekomendasikan kepada petani apa aja nih yang di pasar lagi rame, mereka harus bertani apa ini. Misalnya kayak di pasar ini perlu banget nih lombok, berarti petaninya disuruh untuk menanam lombok. Nah, yang ketiga itu jaga stok, harus menjaga stok di warehouse supaya barang-barang kayak sayur mayur dan buah itu tetap ada gitu. Terakhir yaitu Tanifund atau pendanaan. Petani itu susah banget untuk minjem uang di bank karena mereka nggak punya credit scoring dan mereka kebanyakan nggak punya pembukuan. Nah, makanya Tanifund membentuk P2P di mana investor retail bisa investasi ke petani. Nah, buat 3 bisnis Tanihub, problem yang dihadapin adalah problem yang real dan problem yang besar, dan Tanihub mau menjadi solusi yang end-to-end. Yang mengetahui secara real kebangkrutan dari Tanihub itu hanya internal Tanihubnya itu saja. Dan sekian, terima kasih.